Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan umur untuk bersama-sama melakukan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai aktivitas kita pagi ini sebagai ibadah, ya, sehingga kita kelak memperoleh pahalanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita hari ini masuk pembahasan tentang rukun sholat. Ya, bagi ibu-ibu yang baru ikut, ya, kita sudah masuk hari ini pembahasan tentang rukun sholat, arkanus sholat. Ini ulama berbeda pendapat, ya, setiap mazhab berbeda pendapat terkait rukun sholat. Ada yang berpendapat 6 saja, ada yang 11, ada yang 13. Nah, kita ambil yang tengah-tengah, 11. Yang pertama, yang termasuk rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dalam kurung bagi yang hafal. Bagi yang hafal. Kemudian yang keempat, ruku. Yang keempat, ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku dan i'tidal. Bangkit dari ruku dan i'tidal. I'tidal. Keenam, sujud 2 kali. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Tujuh, duduk di antara 2 sujud.
duduk di antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. 9. Salam. 10. Tumakninah. Tumakninah dalam ruku. I'tidal. Sujud. Dan duduk di antara dua sujud. Yang terakhir yang ke-11, tertib. Baik, kita bahas satu-satu ya. Di sebagian mazhab ada yang mengatakan bahwasanya rukun yang pertama itu niat. Nah, tapi kemarin kita sudah masuk kan niat itu ke dalam syarat sah sholat. Ya, kemarin sudah ya. Nah, syarat sah sholat. Jadi kalau tak ada niat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Oh iya, baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Melafazkan usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Di dalam mazhab lain menganggap itu bid'ah, tidak boleh karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, maka melafazkan niat sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Tetapi niat yang terhitung sebagai syarat sah sholat itu adalah niat yang diucapkan di dalam hati dan bersamaan dengan takbiratul ihram. Contohnya ya, misalnya kita niat nih, kita anggaplah semua mazhab Syafi'i ya. Misalnya, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu melafazkan, itu belum terhitung niat yang dianggap sebagai syarat sah sholat. Jadi kalau ibu-ibu niat melafazkan sholat tapi di hati belum, maka tidak sah sholat. Maka yang terhitung itu apa? Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam berniat juga. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Namun menurut mazhab Imam Ahmad, ya, karena susah membarengkan antara takbiratul ihram dengan niat itu, maka boleh berjarak, tapi tidak lama. Misalnya kita angkat tangan dan niat nih dalam hati. Usalli dalam hati ya, usalli fardhu subhi raka'atain mustaqbil qiblati adaan. Baru Allahu Akbar. Ini menurut Imam Ahmad boleh. Kasih keringanan. Kenapa? Karena susah membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Kalau Imam Syafi'i tidak, harus bersamaan. Kalau sebelum takbiratul ihram tidak sah, sesudah takbiratul ihram tidak sah. Jadi harus berbarengan. Jadi solusinya apa? Kita pakai Imam Ahmad, boleh. Tidak berbarengan tapi diucapkan dalam hati. Jadi pas angkat tangan begini, niat, udah mulai niat. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Kalau belum bisa membarengkan. Tapi kalau sudah bisa membarengkan antara niat
dengan lafaz takbiratul ihram, maka itu lebih bagus. Jadi yang dihitung yang dalam hati ya Bu ya, yang kita ucapkan sebelum sholat, usolli, itu belum terhitung. Itu hanya untuk menghilangkan was-was. Jadi hukumnya sunnah melafazkan niat, mengucapkan niat, itu bagi yang punya penyakit was-was. Takut ini sholat apa ya, ini sholat apa ya, ini rakaatnya berapa ya. Nah, kemudian dalam niat itu perlu diperhatikan ya. Kita kembali ke niat. Dalam niat ya, perlu diperhatikan yang pertama dalam sholat fardu. Khusus dalam sholat fardu ya, di niat itu harus ada 3 hal. Yang pertama dalam niat itu harus 3 hal. Yang pertama ada namanya qasdul fi'li. Qasdul fi'li. Yang kedua ada namanya ta'yin. Ta'yin dalam kurung nama sholat yang dikerjakan. Nama sholat yang dikerjakan. Yang ketiga ada namanya fardiyah. Fardiyah. Nah, yang tak sempat mencatat nanti bisa buka videonya lagi. Ada namanya fardiyah. Jadi khusus sholat fardu itu harus dalam niat itu harus lengkap 3 hal ini. Yang pertama qasdul fi'li. Apa yang dimaksud dengan qasdul fi'li? Yaitu lafaz usolli. Usolli. Yang kedua ada namanya ta'yin, yaitu nama sholat yang dikerjakan. Harus jelas namanya sholat apa. Jangan sampai kita sholat duhur tapi niatnya sholat asar, maka tidak sah. Contoh misalnya ya, Allahu Akbar, di hati itu niatnya sholat duhur ya, padahal kita lagi sholat asar. Pas baca Fatihah, kok tadi perasaan saya niatnya sholat duhur, padahal saya sholat asar. Akhirnya kita merubah niat kita pada saat itu, tidak boleh, batal sholatnya. Maka harus mengulang dari awal. Jadi tadi pertama harus qasdul fi'li, ada lafaz usolli, aku berniat sholat. Yang kedua ada namanya ta'yin ya, apa tadi? Harus mengerjakan, harus ada nama sholat yang dikerjakan. Sholat apa itu? Subuhkah, duhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga harus ada fardiyahnya. Itu sholat untuk membedakan ini sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, maka dari itu lafaz yang paling pendek ya, itu begini, usolli fardhus subhi lillahi ta'ala. Itu sudah sah. Kenapa? Karena sudah terdiri dari 3 hal tadi. Usolli itu namanya qasdul fi'li, fardhu itu namanya fardiyah untuk membedakan ini sholat sunnah atau sholat fardu. Kemudian az-zuhri itu untuk ta'yin, menentukan ini sholat apa. Jadi lafaz niat sholat fardu yang paling pendek itu terdiri dari 3 hal tadi. Jadi kalau contohnya usolli fardhus subhi ya, usolli fardhus subhi lillahi ta'ala, selesai. Meskipun nggak ditentukan rakaat ini atau arba'a rakaatin, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah umum ya, subuh itu 2 rakaat, asar duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi 3 hal tadi kita ucapkan tanpa kalimat lillahi ta'ala sudah sah niat. Tak perlu lagi rakaat ini mustaqbilal qiblati adaan, tidak diucapkan, itu sudah sah. Itu khusus sholat fardu. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya, yang mempunyai sebab, contoh misalnya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Maka kalau sholat sunnah itu ada 2 syaratnya. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua harus ada ta'yin. Ada kalimat usolli, yang kedua ada ta'yinnya, menentukan sholatnya. Contoh kalimatnya begini, usolli duha
lillahi ta'ala, sudah sah. Usolli tahajud lillahi ta'ala, tak pakai kalimat sunnah, sudah sah. Itu khusus sholat sunnah yang punya waktu. Jadi contoh misalnya ibu-ibu suka sholat duha ya, nah, niatnya begini, usolli duha lillahi ta'ala, itu niatnya sudah sah. Kenapa? Karena sudah terdiri dari 2 syarat. Yang pertama qasdul fi'li, yaitu lafaz usolli. Yang kedua at-ta'yin, ya, menentukan sholat apa itu. Itu sholat sunnah yang punya waktu-waktu atau sebab-sebab tertentu. Seperti sholat taubat misalnya. Sholat taubat kan waktunya tidak ditentukan, tapi dia punya sebab karena taubat. Usolli taubat rakaat, usolli taubat lillahi ta'ala. Kemudian sholat yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu, dia mau sholat sunnah aja pokoknya. Nah, jadi kalau sholat sunnah yang tidak punya sebab atau tidak punya waktu tertentu, ya disebut dengan sholat sunnah mutlak, maka niatnya cukup usolli lillahi ta'ala. Misalnya mau sholat sunnah aja nih, kan malam tahajud itu maksimal 8 misalnya, 8 rakaat. Habis itu dia masih pengen tambah lagi 10 rakaat. Berarti nggak niat tahajud lagi kan? Karena sudah selesai. Maka niatnya cukup usolli lillahi ta'ala, aku niat sholat karena Allah ta'ala, selesai. Itu sholat sunnah yang tak punya sebab, yang tak punya waktu tertentu, disebut dengan sholat sunnah mutlak. Maka lafaznya cukup usolli lillahi ta'ala. Itu tentang niat ya. Sekarang kita masuk ke silahkan, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi yang disebut takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Nah, di sini berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan mengangkat tangannya sebelum lafaz Allahu Akbar. Jadi gini dulu, baru Allahu Akbar. Ada yang mengatakan setelah Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tapi kita ambil tengah. Menurut Imam Syafi'i harus berbarengan Allahu Akbar, ya. Kemudian ada yang sebahu begini Allahu Akbar, ada yang sampai telinga. Yang mana yang boleh? Boleh semua. Nah, tapi jangan campur-campur. Kalau rakaat pertama sampai telinga, maka seterusnya ketika mengangkat tangan maka harus telinga. Tapi kalau misalnya mulai sholat Allahu Akbar, nanti takbir selanjutnya begini atau diacak-acak, itu tak boleh. Harus sama dari awal sampai akhir. Apa hukumnya mengangkat tangan? Hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi yang takbiratul ihram itu bukan yang mengangkat tangan ini. Yang dihitung takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, sah? Tetap sah. Kenapa? Karena tidak masuk dalam rukun. Nah, ingat, kalau ada satu rukun yang ditinggal, maka sholat tidak sah. Syarat sah sholat tertinggal, sholat tidak sah. Rukun ditinggal, sholat tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan sah. Jadi ingat, takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, tapi lafaznya Allahu Akbar. Kalau di dalam kitab ini ya, kitab Kasyifatus Saja ini, itu syarat takbiratul ihram itu ada 16. Kami tak perlu catat. Syaratnya ada 16. Ya, contoh misalnya ya, kita bacakan sedikit. Yang pertama, mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Misalnya orang Padang Allah gadang, ya. Boleh. Atau orang Jawa apa kalau besar?
Atau lafaz-lafaz lainnya yang terserah tergantung dari sukunya, tidak boleh ya. Jadi harus diucapkan dengan bahasa Arab. Berbeda kemarin dengan niat. Ya, bagi yang baru belajar, tak hafal niat, susah melafazkan niat dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita. Kemudian menggunakan lafaz Allah. Ya. Kan Tuhan dalam bahasa Arab itu bisa Rabbul. Tak boleh diganti dengan Rabbul Akbar, tak boleh. Harus Allahu Akbar. Atau menggunakan lafaz akbar, tak boleh Allah Ar-Rahman, Allah Arham, atau Allah A'zam yang paling mulia, Allah Ahmad atau yang lain sebagainya, tak boleh. Jadi harus menggunakan lafaz Allah Akbar ya. Nah, ini umumlah kita tahu, insyaallah tak perlu kita bahas karena terlalu panjang. Sampai 16 syarat ya, tak boleh ba-nya terlalu ditekan, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi harus Allahu Akbar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian terkait lafaz takbiratul ihram ini banyak yang salah kadang. Dia sebut Allahu Akbar, huwa salah, mengganti huruf. Kalau lafaznya salah maka salatnya tidak sah. Yang benar Allahu Akbar. Jangan Allahu huwa itu huruf wa. Tak boleh diganti karena di situ adalah huruf hamzah. Allahu Akbar. Kemudian dalam takbiratul ihram juga perlu diperhatikan ya. Ada mazhab yang memanjangkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang pendek. Allahu Akbar. Dan semuanya benar ya, ada dalilnya semua. Sekarang kita masuk syarat yang ketiga. Berdiri bagi yang mampu. Khusus sholat wajib ya. Maka kalau kita tidak bisa sama sekali berdiri, maka boleh duduk. Sama sekali tidak bisa berdiri, tapi kalau masih bisa berdiri, maka mulailah sholatnya dengan dalam keadaan berdiri ya. Tak bisa berdiri lama, sebentar aja berdiri, usahakan memulai sholat dengan berdiri dulu. Misalnya ada orang sakit, punya penyakit, tak bisa berdiri lama, maka ketika takbiratul ihram dia berdiri dulu. Allahu Akbar, selesai, dia tak kuat lagi, duduk. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah, misalnya kan sholat sunnah tarawih nih, itu kan kadang ada masjid yang 1 juz. Kalau kita tak kuatnya bukan karena sakit, karena memang lama sekali 1 juz kan, maka boleh kita duduk. Khusus sholat sunnah boleh kita duduk. Tapi kalau sholat wajib, selama apapun imamnya, kalau kita masih sehat dan kita masih mampu berdiri, maka kita wajib untuk berdiri. Tak bisa berdiri, baru mulai duduk. Tak bisa duduk, baring ya. Tak bisa baring normal, baring kiri atau kanan. Tak bisa lagi, udah sholatkan ya. Tak bisa lagi mau apa? Berarti kan tinggal sholatkan ya. Ini khusus sholat wajib. Adapun sholat sunnah, kalau ibu mau tahajud sambil duduk santai, ya, namanya sholat sunnah, boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Yang keempat, rukun sholat itu membaca Al-Fatihah bagi yang mampu atau bagi yang hafal. Misalnya ada mu'allaf, kan dia belum menghafal surah Fatihah, maka dia boleh cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah. Kemudian ruku, selesai. Kalau mau aman, udah ikut imam saja. Kalau dia sholat jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, dia hanya mampu membaca misalnya Alhamdulillah, udah sah. Kenapa? Karena memang tidak mampu atau tidak hafal. Tapi bagi kita yang hafal, maka membaca Fatihah itu termasuk rukun yang wajib kita penuhi dalam sholat. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana kalau makmum? Makmum sholat, ya.
makmum sholat, kalau kita baca Fatihah ada dua pilihan. Ya, boleh beriringan dengan imam. Ya, misalnya imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut juga Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita ikut Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, kita ikut Maliki. Sampai selesai. Tak boleh mendahului imam. Tak boleh mendahului imam. Yang boleh itu beriringan bersamaan atau setelah imam baca kita ikut baca. Atau pilihan keduanya nanti setelah waladdallin, amin. Setelah itu baru kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau saya pakai yang kedua. Nanti setelah imam membaca surah Al-Fatihah, baru kita makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada dalilnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan bacaan tersebut. Nah, makanya kalau imam yang ngerti, ya, setelah Al-Fatihah itu biasanya berhenti dulu. Berhenti dulu, baru nanti beberapa saat baru dia lanjut membaca surah yang lain. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bagi perempuan? Bagi perempuan ketika sholat jahar. Sholat jahar itu sholat maghrib, isya, subuh. Sholat yang suaranya dikeraskan. Bagaimana dia membaca? Apakah dia mengeraskan suara atau memelankan? Bagi wanita, apabila ada ajnabi, laki-laki yang asing yang bukan muhrimnya, maka dia dianjurkan untuk memelankan suaranya. Ya. Tetapi kalau di tempat sholatnya itu tidak ada laki-laki ajnabi atau laki-laki asing yang bukan muhrimnya, maka dia dianjurkan untuk mengeraskan suaranya seperti bacaan laki-laki. Sama Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Ya. Ini sudah yang keempat, baca Al-Fatihah. Kemudian ini sering timbul juga perbedaan tentang Al-Fatihah ini. Apakah boleh membaca bismillah? Kan ada imam yang baca bismillah, ada yang tidak. Yang membaca bismillah itu Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik tidak membaca bismillah. Imam Ahmad itu mensirkan bismillah. Suaranya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Kemudian pertanyaannya, sah apa tidak? Ya sah, tetap sah. Kenapa? Karena semua punya dalil. Imam Malik punya dalil mengatakan bahwasanya bismillah itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan tentang keutamaan surah Al-Fatihah, dan bismillah tidak dimasukkan di dalam ayat pertama, tetapi langsung kepada alhamdulillahirabbil alamin. Sementara imam yang lain, imam yang tiga berpendapat bahwasanya bismillah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi merupakan rangkaian ayat yang memulai setiap surah dalam Al-Quran. Nah, makanya Imam Ahmad itu membaca bismillah tapi dengan suara yang pelan. Kalau Imam Malik tidak sama sekali membaca bismillah. Nah, Imam Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan langsung saja Bu ya, jangan. Iya. Ya, jadi kalau dalam hadis itu la sholata illa bihaqqil Fatihah. Tidak ada sholat kecuali kita membaca Al-Fatihah. Maka bagi makmum, khusus makmum yang mengikuti sholat dari rangkaian pertama. Maksudnya apa? Dia tidak mendapati imam dalam keadaan ruku. Kalau kita dapat imam dalam keadaan ruku, maka kita tidak usah baca Al-Fatihah. Cukup Allahu Akbar, ya. Kemudian langsung ruku. Seperti itu. Kalau imamnya sudah ruku dan kita tidak ketinggalan satu rakaat itu, ya. Meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita masih dapat imam berdiri, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Ya, kita wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah ruku, maka Al-Fatihah yang ditinggalkan tadi ditanggung oleh imam. Berarti kita langsung ruku
udah termasuk satu rakaat. Kalau ketinggalannya pas ruku. Tapi kalau sudah iktidal, kita dapat imam iktidal bangun dari ruku, maka kita sudah harus masbuk, sudah harus mengganti satu rakaat atau sejumlah rakaat yang kita tinggalkan. Kita ketinggalan di awal, tapi pakai awal tidak selesai. Imam sudah masuk surah pendeknya. Kita baca Al-Fatihah lagi nggak? Dia membaca surah pendek. Boleh. Kita baca Al-Fatihah. Berarti kita nggak terlalu mendengarkan dia. Karena bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Al-Fatihah itu wajib. Misalnya nih kita buru-buru sholat ya, dalam keadaan yang genting misalnya, kita cuma baca Al-Fatihah aja, tak membaca surat pendek, sudah sah. Kenapa? Karena bacaan surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Itu nanti kita bahas dalam sunnah-sunnah sholat. Ini yang wajib-wajib dulu. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, misalnya imamnya sudah membaca surah nih, boleh tidak kita baca Al-Fatihah? Boleh. Kenapa? Karena itu termasuk rukun sholat. Baca ayatnya itu udah mau selesai, jadi saya kayak buru-buru gitu baca Al-Fatihah, itu gimana? Diselesaikan Al-Fatihahnya. Jadi saya boleh agak telat boleh. Jadi kita tidak boleh telat dari imam itu dalam 2 rukun. Misalnya ya, kita baca Al-Fatihah nih, imamnya sudah bangun dari ruku, kita belum selesai baca Fatihah, masih boleh. Tapi kalau sudah sujud imamnya, tak boleh lagi. Tak boleh berjarak, tak boleh 2 rukun. Ya, misalnya kita dapat imam lagi sudah akhir ayat, ya. Kita kan baru baca Al-Fatihah nih, masih panjang lagi nih 7 ayat kan? Dia ruku, kita telat rukunya, sudah bangun dari ruku, baru kita ruku, tidak apa-apa. Kalau jaraknya cuma 1 rukun, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Ya. Tapi insya Allah kalau kita masih dapat dia surah pendeknya itu, kita masih bisa kejar ke rukuknya, meskipun agak telat. Nah, tapi kalaupun tak terkejar rukuknya, imamnya sudah bangun, maka tak apa-apa, karena masih ketinggalan 1 rukun, ya boleh. Tapi kalau sudah ketinggalan 2 rukun antara imam dengan makmum, maka itu tidak terhitung lagi. Dia ya. Jadi kalau kita jadi makmum di sholat manapun, kita nggak boleh bilang kami. Gitu. Kalau perempuan suaranya harus pelan. Tak boleh. Ya. Tak boleh kedengaran. Kenapa? Karena nanti kedengaran sama laki-laki ajnabi, tak boleh. Meskipun tidak tetap dilafazkan, tapi dengan suara yang lirih. Ini kan saya pribadi ya, saya kan patah kaki nih yang sebelah kiri. Iya. Cuman dalam suatu waktu kaki lutut ini suka tiba-tiba kayak sakit gitu. Saya lagi sholat, terus nanti saya tuh kayak nggak bisa berdiri pak, gitu kan. Terus saya tuh langsung ngulang sholat lagi, terus saya memang benar-benar full duduk gitu. Boleh nggak? Tetap dilanjut sholatnya. Ketika tidak mampu berdiri langsung duduk. Tapi saya kayak harus ambil kursi gitu. Itu harus dibatalkan. Harus ulang lagi. Jadi itu memang kalau misalnya ada satu waktu saya bisa sholat, cuman kalau misalnya udah sujud itu untuk saya itu kan udah nggak normal, itu kayak sakit banget pas saya bangun tuh ketarik, itu saya harus ulang lagi dan duduknya tuh full harus kayak gini itu. Iya, nggak masalah, tetap diulang aja. Tapi kalau mampu dikontrol, misalnya nih lagi sholat, kemudian sakit, mampu dikontrol untuk duduk dalam posisi duduk, silahkan duduk, tidak apa-apa. Tanpa harus mengulang dari awal. Tapi kalau memang mengontrol untuk duduk saja tak bisa dan harus ambil alat bantu, maka dibatalkan dulu sholatnya. Saya takutnya saya sholat kayak pakai kursi itu kayak nggak boleh karena saya tuh masih muda gitu. Karena saya pikir saya udah nggak normal nih, berdiri aja saya harus jinjit segini karena hilang segini tulang saya kan, tulang kaki. Jadi itu masa saya mau nanya pas Ilan mau di sini pas banget nih nanya saya ini selama ini sholat ini sah nggak nih yang kayak gini gitu. Duduk seperti ini kan? Duduk kayak gini, saya sholat kayak orang sah. Sah. Dari awal. Nah, tapi saya nggak ada berdiri sama sekali gitu. Dari awal sah. Tetap sah. Kenapa? Karena memang tidak mampu berdiri. Tapi usahakan, tadi saya bilang, usahakan pas takbiratul ihram ya. Pas takbiratul ihramnya berdiri dulu. Allahu Akbar, nanti langsung duduk. Sampai terakhir tidak masalah.
Tapi pas takbiratul ihram usahakan dalam keadaan berdiri. Berarti itu di setiap rakaat ya? Apanya? Berdiri Enggak. di awal aja. Karena takbiratul ihram yang rukun itu hanya di awal saja. Oh, selebihnya. Selebihnya sunnah. Selebihnya tidak ada namanya takbiratul ihram. Yang lain itu lafaz Allahu Akbar bukan termasuk rukun. Tapi yang Allahu Akbar yang di rakaat pertama. Ya. Jadi nanti kalau bangun selesai rakaat pertama, misalnya kan, bangun dari sujud, tak perlu lagi berdiri begini, Allahu Akbar, tak usah. Yang pertama saja. Nah, tapi nanti kalau sudah mampu berdiri ya, lanjut. Nah, itu. Yang keempat tadi ya, membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu khusus bagi mereka yang hafal. Bagi yang tidak hafal, ya minimal tadi bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim atau surah apapun yang dihafal. Kemudian yang kelima, ruku. Nah, terkait ruku ini, ya kesempurnaannya itu ada 4. Yang pertama, harus meluruskan punggung dengan leher dan kepala. Lurus antara punggung, leher, dan kepala. Ya. Tidak boleh ada yang bengkok. Jadi prakteknya ya, harus lurus semua. Anggap punggung ini, kepala ini ya, harus lurus. Tidak boleh terlalu mendongak kepalanya, tidak boleh juga terlalu membungkuk. Misalnya melihat kaki tidak boleh, harus lurus kepala. Jadi seperti ini contohnya. Begini. Harus lurus. Nah, tapi bedanya kalau perempuan ya. Kalau perempuan itu dia harus merapatkan bagian tubuh. Jadi sikunya ini, kalau laki-laki begini. Ya, laki-laki begini, agak melebar begini. Tidak rapat sikunya di bagian tubuhnya. Kalau perempuan enggak harus rapat begini. Dianjurkan untuk rapat. Nah, tapi posisi kepala, leher, punggung harus lurus. Jadi menghadap ke tempat sujud. Tak boleh juga diangkat, tak boleh juga terlalu tunduk. Yang kedua, menegakkan lutut. Tadi kan lurus antara punggung, leher, dan kepala harus lurus. Yang kedua, syarat sempurna ruku itu harus menegakkan lutut. Yang ketiga, memegang kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Nah, jadi harus dipegang ini lutut, ya, dengan telapak tangan, dipegang begini. Ada orang kadang rukuk, ya, yang dia pegang tulang keringnya begini, tulang kering. Nah, padahal sholat itu yang dipegang ini lutut, ya, telapak tangan kita di sini. Nah, kalau perempuan bedanya tadi, dia merapatkan bagian-bagian tubuhnya, sikunya rapat di bagian tubuh. Kemudian yang keempat, meluruskan dan merenggangkan jari jemari. Jadi harus renggang jari jemarinya. Tak boleh begini. Ya. Pegang lutut tak boleh begini. Harus renggang. Jadi telapak tangan ini pas di lutut, kemudian jari direnggangkan. Itu syarat sempurna dari ruku. Misalnya kalau tak bisa seperti itu, sah nggak sholatnya? Tetap sah. Tapi kalau mau cari sempurnanya, 4 hal tadi. Bedanya kalau perempuan tadi itu, bagian tubuhnya dirapatkan dengan bagian tubuh. Sama dengan takbiratul ihram tadi saya lupa. Takbiratul ihram kalau laki-laki renggang begini. Kalau perempuan sikunya rapat. Allahu Akbar. Ya. Allah. Ada biasa juga takbiratul ihram begini orang tangannya. Pernah lihat? Yang muter begini. Nah, itu sering terjadi, laki-laki itu sering begini. Tidak ada yang seperti itu. Yang benar Allah. Nah,
Cuma kalau perempuan tadi rapat, sikunya rapat di bagian tubuh. Gini. Ya. Kemudian bangkit dari ruku dan iktidal. Ya, iktidal juga termasuk rukun dari sholat. Apa bacaannya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau mau singkatnya Rabbana walakal hamd. Kalau tidak baca, sah enggak salatnya? Tetap sah. Kenapa? Karena tidak masuk rukun. Contoh tadi lagi ruku. Apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnah membaca 3 kali. Kalau tak baca sama sekali, sah enggak? Hah? Sah enggak salatnya tak membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Sah. Kenapa? Karena tak termasuk rukun. Dia tidak termasuk rukun. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau kita meninggalkan rukun itu batal sholatnya, otomatis batal udah. Tak baca Al-Fatihah batal, tak baca takbiratul ihram Allahu Akbar tak baca batal. Kemudian bangkit dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah. Bacaannya Rabbana lakal hamdu paling pendek. Kalau kita hafal, kalau tak hafal tak baca tak apa-apa. Kemudian yang keenam, sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 kali, atau kalau mau ambil sunnahnya membaca 3 kali. Kalau tak baca karena tak hafal, tak apa-apa. Kalau tak baca karena lupa, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Nanti sujud sahwi kita ada pembahasannya sendiri ya. Kemudian yang ketujuh, ya, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Itu juga termasuk rukun sholat. Bacaannya Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Misalnya belum selesai kita baca, imam sudah sujud, apakah kita selesaikan atau ikut imam? Ikut imam. Kenapa? Karena itu sunnah. Sementara ikut imam itu hukumnya wajib. Berbeda dengan Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah selesaikan dulu karena kita mendapati imam tidak dalam keadaan rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Langsung nggak selesai ikut. Jangan selesaikan pula. Kenapa itu hukumnya? Ya, kalau mau selesaikan tak apa lah. Yang penting jangan sampai ketinggalan. Tapi bagusnya apa? Bagusnya kita langsung ikuti imam. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Sementara mengikuti imam itu hukumnya Rabbi gfirli. Ini kan kadang yang sering kita ketinggalan tuh Rabbi gfirli warhamni karena panjang ya. Kalau lafaz yang lain sujud, ruku itu biasanya nggak ketinggalan. Kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya. Gimana kasusnya? Kalau misalkan kita belum selesai baca terus imam udah selesai terus bangun, kita ikut imam, tidak apa-apa. Nah, kita ikut imam, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena bacaan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat nggak ada tasyahud awal, diganti dengan sujud sahwi. Jadi ada nanti khusus sunnah-sunnah yang diganti dengan sujud sahwi. Ada juga sunnah-sunnah dalam sholat yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Tapi ada sunnah-sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Contoh misalnya tasyahud awal. Nah, kalau kita lupa tasyahud awal, maka kita harus sujud sahwi. Tapi ada sunnah yang kalau ditinggalkan kita tidak apa-apa tidak sujud sahwi. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri tentang sujud sahwi. Ya. Ini sebelum kan ada sujud terakhir kan Ustaz. Ya. Kan mau ngapain sujud terakhir itu? Jadi
Ya begini tadi kan, saya sampaikan di awal bahwasanya kita boleh telat dari imam, ya. Itu yang penting tidak telat sampai 2 rukun. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi contoh yang saya contohkan tadi, duduk di antara 2 sujud, kita belum selesai. Kalau ada pilihan ikut imam atau selesaikan. Kalau saya pilihannya ikut imam. Kenapa? Ikut imam itu wajib. Menyelesaikan itu bacanya sunnah. Tapi kalau mau diselesaikan pun tak apa-apa. Ya. Nah, begitu juga misalnya ketika sujud terakhir, imam sudah bangun nih, tasyahud. Kita diberi kesempatan untuk berdoa kan di situ. Nah, pilihannya apa nih? 2 pilihan. Boleh kita memanjangkan sujud, boleh juga kita langsung ikut imam. Tapi yang paling utama yang mana? Langsung ikut imam. Tak usah berdoa dulu. Nah, ya. Paham ya? Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kalau kita ketinggalan 2 rukun. Ya, ketinggalan 2 rukun. Makanya kalau ada yang mendapati imam sudah iktidal, maka dia tidak dapat sholat. Kenapa? Karena 2 rukun tinggal. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua rukunya. Bahkan 3 rukun sudah tinggal. Takbiratul ihram ketinggalan, Al-Fatihah sudah ketinggalan, ruku sudah ketinggalan. Ya. Kemudian salam. Ya, salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salam lagi tidak apa-apa. Tapi jangan selalu meremehkan sunnah ya. Karena kan kata Sayyid Al-Maliki itu, ya, salah satu ulama di Mekah, orang yang selalu meremehkan sunnah itu pasti lama-kelamaan meremehkan yang wajib. Mulai meremehkan sunnah-sunnah dulu, nanti lama-kelamaan yang wajib diremehkan. Jadi jangan mentang-mentang sudah belajar fikih ya, praktikkan ilmu kan, udah salam satu kali aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah langsung main HP. Juga. Tetap kerjakan semua sunnah. Kemudian yang ke-10 tumakninah. Tumakninah itu adalah istilahnya, artinya kalau tumakninah secara bahasa itu tenang. Jadi ada jarak antara satu rukun dengan rukun, itu namanya tumakninah. Ada jeda waktu antara satu rukun dengan rukun selanjutnya, itu namanya tumakninah. Di mana saja yang tadi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Jadi tidak boleh sholat kayak dipatok ayam, nggak sah sholatnya. Nggak boleh. Tumakninah itu jaraknya minimal mengucapkan kalimat subhanallah. Subhanallah yang pada umumnya, bukan subhanallah. Jadi kalau sholat begini misalnya, contoh Allahu Akbar waladhdallin amin, sudah baca surah Al-Baqarah. Kemudian ruku, Allahu Akbar, bismillah. Begitu. Jaraknya paling pendek itu subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Begitu ya sujud dan seterusnya. Jadi harus ada tumakninah. Ada jarak waktu antara setiap rukun, khususnya yang tadi itu ruku ke i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara 2 sujud. Harus ada jarak minimal dengan kalimat subhanallah, ukuran waktunya. Ada yang bilang kan saya sudah subhanallah, tapi subhanallah yang cepat, subhanallah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak sah. Tidak sah salat. Kalau ada salat seperti itu. Nah, ini kadang orang tidak paham di sini. Yang penting katanya sudah ruku, sudah i'tidal. Padahal ada rukun salat yaitu tumakninah. Jarak antara setiap rukun. Yang terakhir, tertib dalam setiap rukun yang ada dalam salat. Ya. Ya, ada di daerah Jawa itu, ya, tidak sah. Kenapa? Karena perhatikan saja soalnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu subhanallah aja belum sempat kita ucapkan. Ya. Kayak itu Wallahu alam rujukannya dari mana. Ya.
Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan ya, menyalahkan begitu saja. Tapi menurut keyakinan kita, menurut imam yang kita ikuti, maka itu hukumnya tidak sah sholatnya. Jadi percuma saja banyak kalau tidak sah. Sudah capek-capek, ya. Apalagi orang yang tua, kasihan mau ikut sholat begitu, bagaimana caranya? Yang tua, coba cepat itu. Belum lagi sudah encok-encok tulangnya kan? Nah kemudian itu tadi 11 sudah selesai ya. Nah, terkait tasyahud akhir ini, ya, tasyahud akhir itu yang wajib ada 2. Yang pertama salawat kepada Nabi. Tasyahud akhir itu, ya, kalau kita tidak baca lagi at-tahiyatul langsung salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sampai terakhir itu sudah sah. Lebih baik tidak pakai. Nah, dan dalam tasyahud pun kadang kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di luar sholat dianjurkan dipakai kalimat sayyidina. Kenapa? Karena adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, maka tidak pakai sayyidina. Ada memang yang berpendapat boleh memakai sayyidina. Nah, tapi kalau tanya yang mana lebih utama, ya, yang lebih utama adalah tidak memakai sayyidin. Kalau mau pakai silahkan, tidak membatalkan salat. Karena mungkin dari kecil sudah kebiasaan kan, tasyahud pakai sayyidina, begitu ya kunut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina tidak apa-apa. Sah atau tidak? Sah. Tapi kalau tanya yang lebih utama, maka jangan pakai. Kenapa? Karena Nabi tidak pakai. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ada yang pakai sayyidina jangan disalahkan karena ada ulama yang membolehkan sayyidina. Alasannya apa? Sebagai bentuk adab penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kita sudah selesai kepada pembahasan tentang sholat, rukun sholat. Kita masuk kepada sunnah sholat. Yang pertama, sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Mengangkat kedua tangan ketika ada 4 waktu itu kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Ketika yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, yang pertama sekali, Allahu Akbar. Kemudian ketika meruku, sunnah mengangkat tangan, Allahu Akbar, sunnah. Kemudian bangun dari ruku, sunnah juga mengangkat tangan, Sami Allahu liman hamidah, sunnah itu. Kalau tak mengangkat, sholatnya tetap sah. Kemudian kapan lagi sunnah? Ketika bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal,
berdiri, sunnah mengangkat kedua tangan. Itu sunnah. Ustaz, jadi kan ada orang di setiap sholatnya itu setelah sujud dia langsung lagi. Gimana? Di setiap kan sujud. Nah, Terus pas mau bangun tuh Allahu Akbar. Nah, selalu seperti itu di setiap selalu angkat tangan. Nah, itu tidak masuk kepada sunnah sholat, ya, tidak termasuk kepada sunnah sholat. Membatalkan tidak sampai kepada membatalkan sholat, karena dia melakukan gerakan yang tidak berlebihan. Kemarin kan yang termasuk tidak boleh dalam sholat itu melakukan gerakan yang berlebihan, ya. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap. Jadi ini sunnah, ya. Begini ini sunnah. Ini hukumnya sunnah ini, ya. Jadi Allahu Akbar, sunnah ini, kanan di atas kiri. Ada yang begini, ada yang begini, ya. Ada yang begini. Ini ada tuh, ya. Jadi kenapa yang begini? Riwayatnya itu ketika dulu waktu perang kan orang pedang, ya. Nah, jadi ketika ada musuh yang memang langsung ada pedang. Nah, tapi kalau sekarang ya apa? Tapi yang masyhur yang begini, yang begini. Yang tidak begini itu cuma Imam Malik. Jadi sholatnya Imam Malik begini, Allahu Akbar. Itu Imam Malik, tidak bersedekap begini, ya. Jadi sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti selain bersedekapnya di sini sampai sini tuh Gimana? kan ada lagi yang di bawah. Iya, ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada, kalau tidak salah 3 begini, 1, ada yang di tengah-tengah sini, ada yang paling atas. Ada juga yang sampai begini, ya. Ada juga yang begini lepas tangan. Dan itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu sunnah dalam sholat. Nah, tapi jangan juga mentang-mentang sunnah sholatnya lirik kanan kiri, ya, tidak boleh. Atau sholatnya kemana-mana matanya kanan kiri begini, tidak boleh. Kalau menutup mata bisa. Makruh sholatnya menutup mata, ya. Boleh tapi hukumnya makruh, ya, tapi pahalanya tidak sempurna. Nah, kalau Imam Malik berbeda. Kalau sholat itu bukan menghadap ke tempat sujud, tapi menghadap ke depan, seolah-olah kita melihat Ka'bah, menghadap ke kiblat. Yang keempat, membaca doa iftitah. Itu hukumnya sunnah. Membaca doa iftitah. Nah, bacaan doa kita ini banyak sekali, ya. Dan itu semua hadisnya sahih semua. Itu di buku ini sampai ada 10 macam bacaan doa kita, ya. Contoh yang saya bacakan, yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup itu. Sudah boleh, ya. Tidak baca maka tetap sah salat. Kenapa? Karena ini tidak termasuk pada rukun, sunnah. Tahu yang sering juga kita dengar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Ini bacaan takbiratul ihram, ya. Setidaknya ada 10.
bacaan doa iftitah. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Ini khusus pada rakaat pertama. Ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu akbar, setelah itu baca doa iftitah, ya. Setelah itu kemudian baca ta'awuz. Itu sunnah. Ta'awuz itu sunnah. Tidak dikerjakan langsung baca Al-Fatihah, tetap sah salatnya. Dan dibacanya harus sir, pelan. Ya. Misalnya sholat jahar nih, maghrib isya subuh, ya kan suaranya keras kan? Dikeraskan suaranya kan? Allahu akbar. Ya. Sebelum baca Al-Fatihah itu disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dibaca dengan suara yang lirih atau suara yang pelan. Tak boleh juga dikeraskan suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keenam, membaca amin. Membaca amin ini hukumnya sunnah. Dan apa untungnya ketika kita membaca amin? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang lalu. Cuma baca amin. Ya. Dan kita bisa berbarengan aminnya itu kalau kita sholat jamaah di masjid. Ya. Sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena malaikat itu dia sholat juga. Jadi jangan dikira meskipun masjid kosong karena PPKM tidak ada yang sholat. Ada yang sholat. Malaikat itu sholatnya di masjid. Begitu juga sholat malaikat-malaikat yang bertugas atau menjaga di rumah kita. Ada saja malaikat yang tinggal di rumah, itu juga tinggal di sholat juga di rumah kita. Saat kita mengucapkan waladhdallin, kita baca amin. Kalau itu berbarengan dengan aminnya para malaikat yang sedang sholat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang lalu. Itu hukumnya sunnah tapi besar pahalanya. Jadi jangan pernah anggap remeh yang namanya sunnah. Jadi kalimatnya amin bukan amin. Tidak tasydid ya. Amin. Kemudian yang ketujuh, diam sejenak dalam beberapa tempat. Seperti tadi contohnya setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surah itu disunahkan diam dulu sebentar. Kemudian yang ke-8, membaca surah sesudah Al-Fatihah. Membaca surah sesudah Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Sembilan, bertakbir ketika hendak ruku, sujud. Bertakbir ketika hendak ruku, sujud, bangkit dari ruku. Tidak apa-apa, biar aja. Ya, tadi bertakbir ketika hendak ruku, sujud, bangkit dari ruku,
bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari sujud, terakhir ketika hendak berdiri. Jadi takbir selain takbiratul ihram yang pertama kali itu hukumnya sunnah ya. Kemudian 10 membaca Sami Allahu liman hamidah. Membaca Sami Allahu liman hamidah. Sebelas melakukan ruku secara sempurna. Yang tadi itu ada 4 ya tadi, ruku yang sempurna itu hukumnya sunnah. Kalau tidak mampu melakukan itu jangan dipaksakan. 12 meletakkan kedua lutut, telapak tangan dan wajah ketika sujud. Jadi yang menempel ketika kita sholat itu wajah, yang termasuk wajah sing kening ya. Jadi jangan sampai ada rambut yang menghalangi anggota sujud ini, ya, tidak sah sholatnya. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian telapak kaki ya termasuk ya, jari-jari kaki itu. Jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5 lutut, kemudian jari-jari kaki ketika sholat. Jadi ketika sholat itu disunahkan, anggaplah ini jari kaki ya, nah, tegak begini jarinya. Nah, jangan begini. Ada biasanya begini kan? Nah, tapi tegak begini, jari-jarinya berdiri begini. Ya, kalau bisa dilakukan begini, itu sunnah. Ya. Jadi kalau ada yang pakai sarung tangan ketika sholat, pertanyaannya sholatnya sah apa enggak? Sholatnya tetap sah. Ke tempat sujud, batal sholatnya. Boleh. Jadi apa yang kita pakai dalam sholat itu, ya, apa yang kita pakai dalam sholat, ketika menghalangi anggota sujud kita, anggota sholat kita, maka tidak sah sholat. Ya. Tapi kalau yang menghalangi itu bukan yang kita pakai, maka tidak apa-apa. Contoh saya nih, imam kan, kadang pakai mic, kabelnya panjang, itu menghalangi tempat sujud saya. Ini kan mic saya pakai, nah maka itu harus dipinggirkan itu kabel itu. Tapi kalau bukan sesuatu yang menempel di tubuh kita, tidak kita pakai, ya, kalau sejarah tidak termasuk karena itu tempat sujud ya, itu masih sah. Jadi rambut, mukena yang kita pakai kadang ada juga yang sengaja memang itu, sengaja diginikan ketika sujud. Saya sering perhatikan juga. Kemudian itu menghalangi anggota sujud. Nah, boleh ya? Tak boleh, karena dia akan menyentuh tempat sujud. Napak ke tempat sujud, ya, napak ke tempat. Ya, lutut itu kan memang dia seharusnya sudah tertutup. Kalau nampak lututnya kan buka aurat.
tidak masalah. Kalau memang yang sudah tertutup tak masalah. Nah, kalau itu yang harusnya terbuka kemudian terhalangi oleh pakaian yang kita pakai, maka dianjurkan untuk disingkap. Contoh misalnya di pasir, ya. Pasir ada menempel. Sebelum itu kan bukan sesuatu yang kita bawa ya. Tetapi ketika dia menempel, pertama itu masih boleh. Tapi kalau sudah menempel di sini kemudian kita sujud, makanya harus dihilangkan pasirnya dulu. Sebegitu hati-hatinya dalam sholat. Terus sampai mana tadi? Ya. Membaca doa saat rukuk dan sujud nomor 13. Pada saat wanita kan mereka menempelkan ini kan. Iya. Nah, itu pernah di ngaji itu ada yang mengajarkan untuk gini Pak. Bagaimana? Gini ya. Iya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya wanita tuh gini bisa atau harus begini. Nanti ini ada sebentar kita bahas ya. Nah, setelah ini biar lebih jelas lagi. Yang 13 membaca doa saat rukuk dan sujud. Membaca doa saat rukuk dan sujud. Yang ke-14 duduk iftirash. Duduk iftirash di antara dua sujud dan ketika tasyahud awal duduk iftirash tahu ya, duduk di antara dua sujud. Telapak kaki yang kiri itu kita dudukin. Nah, kalau duduk tawarruk itu duduk tasyahud akhir, telapak kaki kiri dimasukkan di bawah tulang kering kanan. Ya, anggaplah ini kaki kanan ya. Nah, ini kaki kiri kita masuk di bawah tulang keringnya, seperti itu. Itu namanya tawarruk. Kalau iftirash, telapak kaki kiri kita dudukin. Nah, itu namanya iftirash, duduk di antara dua sujud itu. Atau duduk tasyahud awal. Yang ke-15 sunnah dalam sholat duduk tawarruk. Duduk tawarruk dalam tasyahud akhir. Membaca doa di antara dua sujud. Sunnah. 17 membaca doa sebelum salam. Membaca doa sebelum salam. Itu yang doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sunnah hukumnya ya. Sebelum salam, setelah tasyahud baca doa itu baru salam. Yang terakhir sunnah dalam salat yaitu salam kedua. Itu hukumnya sunnah. Sebelum kita tutup, ini kita bahas sedikit tentang hal-hal yang berbeda kepada wanita dalam sholat. Selebihnya itu laki-laki, perempuan sama. Nah, ini saja yang beda. Yang pertama ketika ruku.
Mau dicatat nggak apa, karena nggak terlalu banyak. Ruku itu berbeda. Bedanya yang tadi itu siku dirapatkan, ya, pada anggota tubuh. Begitu juga kaki, ya. Ketika ruku kaki ditempelkan juga. Nah, kakinya ditempelkan. Kalau laki-laki kan diregangkan. Nah, tapi ketika ruku, perempuan itu rapatkan begini. Nah, ini yang menjadikan, ya, seperti itu. Tapi kalau sulit merapatkan, harus dirapatkan. Sujud, ya. Sama, ya. Sujud ini dianjurkan bagi kaum wanita menempelkan anggota tubuhnya yang satu dengan yang lain di saat mereka sujud, ya. Perut ditempelkan dengan kedua paha, perutnya ditempelkan dengan paha. Kalau kita kan laki-laki enggak direnggangkan, tapi perempuan disunnahkan itu menempelkan perut dengan paha. Kemudian antara kedua lutut dan antara kedua telapak kaki juga ditempelkan. Tapi kalau sulit jangan. Sulit jangan. Nah, kenapa? Jangan sampai gara-gara itu sholatnya tidak khusyuk. Yang mau dirapatkan begini kan sulit. Ya, ketika sujud kan. Nah, itu tidak terlalu menonjol perbedaan seperti itu. Tapi yang paling menonjol itu yang ketiga, dalam hal membaca. Tadi saya sudah sampaikan, ketika dia di hadapan laki-laki ajnabi, ada laki-laki asing yang bukan muhrimnya, maka dia dianjurkan untuk memelankan bacaannya pada salat jahar, ya. Tetapi ketika tidak ada laki-laki asing, semuanya laki-laki mahram di rumahnya itu, tidak ada laki-laki asing atau laki-laki yang bukan muhrim, maka dia mau mengeraskan suara, dianjurkan. Jadi sholat di rumah, sholat maghrib isya jangan dipelankan suaranya. Boleh dikeraskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus. Tapi saya perhatikan kebanyakan perempuan mengeraskan. Tidak apa-apa. Tapi dianjurkan kalau tidak ada laki-laki ajnabi, laki-laki ajnabi itu lelaki yang bukan muhrim di rumah itu, maka dianjurkan dipelankan suara. Tapi kalau tidak ada, maka dianjurkan untuk tetap mengeraskan seperti biasa. Ya, kita selesaikan dulu ya. Nah, yang sedikit lagi. Yang keempat, dalam hal mengingatkan imam itu berbeda. Nah, tadi kan sudah yang pertama dalam hal rukuk beda, perempuan hanya merapatkan saja bagian yang renggang. Begitu juga sujud. Kemudian yang ketiga dalam bacaan, ya. Kemudian yang keempat dalam mengingatkan imam. Kalau dalam mengingatkan imam, maka bagi laki-laki mengucapkan subhanallah, ya, mengucapkan subhanallah. Bagi perempuan tepuk. Jangan begini. Itu namanya lagi. Satu kali, cukup sekali. Enggak. Dia lanjut terus, baru tegur. Tapi ketika menegur pertama kali jangan. Atau misalnya lagi masak, contoh. Lagi masak kan, sholat, ada suaminya di dapur atau ruang tamu. Mau ingatkan, ada masakan tuh hangus. Gini. Tak boleh. Harus pelan-pelan. Begitu juga ketika laki-laki juga tak boleh menegurnya subhanallah, tak boleh. Subhanallah, pelan-pelan. Subhanallah. Yang kelima dalam hal aurat. Aurat ini sudah kita bahas ya. Jadi aurat wanita dalam sholat itu, dalam sholat ada berapa?
aurat wanita dalam sholat kecuali muka dan telapak tangan. Oke, cukup terkait sholat. Assalamualaikum Ustaz, kalau ingin mengganti sholat wajib yang dulu mungkin pernah ditinggalkan atau dua sholat karena ketiduran, gimana caranya bagaimana? Ini kayaknya harus Oh iya, ada di sini ya. Cek dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Ibu Syifa. Ya, baik Bu Syifa, masih hadir ya? Masih ada? Ada ya, oke. Mengganti sholat wajib yang dulu mungkin pernah ditinggalkan, atau lupa sholat karena ketiduran. Ini dua kasus. Yang pertama, lu sengaja ya, sengaja meninggalkan sholat yang dulu. Itu menghitungnya bisa enggak? Menghitungnya bisa enggak kira-kira? Kalau enggak bisa, ya sudah, diikhtiarkan saja setiap selesai sholat diganti. Jumlah rakaatnya tetap sama. Waktunya boleh di waktu yang lain. Misalnya sholat duhur diganti di waktu asar, boleh. Sholat duhur diganti di waktu maghrib, boleh. Dikodoknya di waktu lain. Itu kasusnya kalau meninggalkan sholat. Tapi kalau karena ketiduran, itu tidak diwajibkan untuk mengganti selama ketidurannya karena tidak sengaja. Tapi kalau kayak kemarin sengaja memang ketiduran supaya tidak sholat, itu beda kasus lagi. Nah, itu berarti sengaja memang meninggalkan sholat. Jadi kita boleh meninggalkan sholat karena beberapa hal. Yang pertama kemarin karena lupa ya. Yang kedua karena ketiduran. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya malam tidur sampai jam 7, ganti nggak sholatnya? Tak perlu diganti, karena itu termasuk salah satu sebab yang boleh orang meninggalkan sholat. Nah, tapi jangan, seperti saya bilang kemarin, jangan memang malamnya niat, wah saya besok mau ketiduran lah supaya nggak sholat subuh. Nah, itu udah salah itu. Nah, berarti itu harus diganti sholat seperti itu ya. Tata cara mengganti sholatnya diganti sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Misalnya subuh gantinya 2 rakaat ya. Waktunya kapan? Terserah, kapan aja boleh. Nah, yang usahakan jangan pada waktu-waktu yang diharamkan sholat ya. Kemudian rakaatnya tetap sama ya. Kemudian kalau tak tahu jumlahnya, sudah ikhtiar saja. Setiap selesai sholat tambah lagi sholatnya, ganti-ganti niat terus. Sampai kapan? Sampai ya, sampai disolatkan. Ya. Usolli ditambah qadhaan saja di belakang. Usolli fardhu zuhri ya, qadhaan lillahi ta'ala. Cukup, paling pendek itu. Nah, tadi kan kalau salat fardu niatnya harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama qasdul fi'li, diwakili dengan kalimat usolli. Yang kedua ada fardhiyah, usolli fardhu. Yang ketiga ada ta'yin, salatnya salat apa nih? Zuhur misalnya. Nah, kalau dia qadha maka ditambah qadhaan lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Tambah qadhaan di belakang sebelum lillahi ta'ala. Contohnya usolli fardhu zuhri ya, qadhaan lillahi ta'ala, atau usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Itu bagi yang sengaja. Tapi kalau yang haid, kan haid meninggalkan salat kan? Tidak salat, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Kemudian tambahan lagi bagi kita yang lupa, misalnya dulu bertahun-tahun tak sholat, lupa, tak bisa sempat menghitung, sudah ikhtiarkan semampunya, kemudian perbanyak sholat sunnah. Nah, karena nanti di yaumil hisab ya, semua manusia itu diperiksa amal yang wajib. Nah, kemudian malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita banyak bolong sholat wajibnya,
Dilapor sama malaikat, Pak, ini si fulan sholat wajibnya bolong-bolong. Nah, gimana nih caranya nih? Kata Allah, lihat sholat sunnahnya. Nah, sholat sunnah itulah dipakai untuk menambal yang bolong-bolong. Ya. Jadi bagi kita yang mungkin dulu pernah berada di zaman jahiliyah, ya pernah khilaf, tak mampu menghitung, udah perbanyak aja sholat sunnah, perbanyak amal-amal kebaikan. Insya Allah dengan amal-amal sunnah dan amal kebaikan itu menutup yang dulu-dulu pernah kita tinggalkan. Karena repot juga kan kalau setiap hari harus sholat, kemudian ganti sampai misalnya dulu 10 tahun kita begitu ya, repot. Di semampunya saja. Ada lagi pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Yang langsung? Ya. Ini yang kemarin kita sholat sudah selesai. Tapi sebelumnya pun kita nggak makan dulu itu atau nyemil dulu baru sambung ke sholat sunat. Itu wudhunya berapa? Itu tidak masuk, makan tidak masuk membatalkan wudhu ya. Nah, kemarin saya sampaikan. Makan tidak termasuk sesuatu yang membatalkan. Jadi kalau sudah sholat mau makan ya monggo silakan. Itu sambung sholat lagi. Sambung sholat lagi tidak masalah. Nggak ada syaratnya Ya? Nggak ada syaratnya gitu atau kayak? Ya, kalau mau amannya sikat gigi dulu sebelum sholat. Nah, jangan sampai kejadiannya seperti yang saya bilang pertemuan sebelumnya. Sementara sholat ada sisa makanan kan repot. Harus dibersihkan. Pak, kalau misalnya nih dari dia sholat. Udah selesai ya? Udah. Kalau dia sholat kayak tadi bahasa dia ada jeda, dia main handphone nih Ustaz. Sekarang kan di media sosial tuh kalau ada aurat-aurat yang terbuka. Dia mau lihat itu gimana? Tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak membatalkan. Kecuali misalnya nih, mohon maaf, kecuali sampai itu membuat dia berhadas keluar najis. Nah, bagi laki-laki kan bisa terjadi hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu yang batal. Tapi kalau sampai tidak berhadas, tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau dalam ilmu fikih itu disunnahkan atau dianjurkan setiap kita mau sholat kembali itu disunnahkan untuk memperbaharui wudhu. Ada namanya tajdidul wudhu. Sunnahkan. Kalau ragu tadi saya sudah kentut apa belum nih ya? Ya kan? Apalagi sudah makan jengkol, sudah makan pete, sudah makan rendang habis sholat. Tadi yang kentut kan? Gimana tuh? Maka pilihannya tadi pas makan itu masih bersih nggak? Masih belum batal wudhunya? Maka ambil yang belum batal aja, jangan ambil yang ragu. Nah, tapi kalau pas makan tadi sudah jelas-jelas batal, ya udah wudhu lagi. Tapi kalau ragu tadi itu, misalnya lagi malas wudhu nih ya, tadi kan makan siang, tadi batal nggak ya? Habis nyentuh suami nggak ya? Habis nyentuh yang bukan muhrim nggak ya? Tentu nggak ya? Udah, ambil yang bersihnya saja. Berarti tetap lanjut sholat. Nah, tapi kalau sudah yakin tadi batal, maka harus mengganti wudhunya. Kalau tidur Ustaz? Tidur, nah ini tidur sudah pernah disampaikan ya. Tidur itu tidak membatalkan sholat yang dalam posisi duduk seperti ini. Posisinya duduk, pantatnya itu rapat dengan tempat duduknya. Enggak, maksudnya kalau membatalkan wudhu kan? Ya, ini tadi kalau tidurnya dalam posisi seperti ini duduk menempel di tempat duduk itu tidak batal. Kalau tidurnya itu berbaring, ya dalam posisi apapun kalau berbaring batal. Nyender gini tidak batal, selama tidak berubah posisi duduknya. Tapi kalau posisinya sudah terangkat begini, nah sudah sampai begini kan sudah terangkat nih tempat duduk kita, nah batal. Tapi kalau posisi duduknya masih sempurna seperti ini, misalnya duduk di tempat kerja ya, nah, bosan nih nunggu apa istilahnya kerjaan, nunggu pelanggan, udah tidur seperti ini, itu tidak membatalkan wudhu. Ustaz, kalau misalkan kan biasanya kita bisa sholat pendek itu di rakaat pertama dan kedua. Iya. Kalau misalkan kita baca
Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Hanya Al-Fatihah. Ya? Soalnya teman saya ada yang bilang dibaca aja kenapa enggak? Kalau dibaca itu jelas membatalkan sholat. Kenapa? Karena tidak diajarkan Nabi. Nah, contoh yang boleh itu cuma satu, yang ada hadisnya. Ketika sholat maghrib, dan ayatnya tertentu juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kalau tidak salah itu surah Al-Imran ayat 8. Itu dibaca oleh Abu Bakar di rakaat ketiga salat maghrib setelah Al-Fatihah. Di sholat lain seluruh ulama tidak membolehkan. Iya, tidak boleh. Cukup membaca surah Al-Fatihah saja di rakaat ketiga dan keempat. Kecuali sholat maghrib, karena memang sahabat pernah melakukan, yaitu Abu Bakar ketika sholat maghrib rakaat ketiga dia membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh dilihat di surah Al-Imran ayat 8. Kalau bukan 8, 9 itu nanti dilihat ya. Iya. Nah, kan dari itu kan selalu diajarin baca surat kan kalau itu dulu. Terus habis itu dan nanti sekarang, jadi pas rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah itu sering membaca Bismillah itu Ustaz. kalau terbaca tanpa sengaja tidak apa-apa, tidak masalah. Dan yang dulu-dulu pernah dilakukan membaca surah setelah sholat tidak batal, soalnya tidak perlu diulang. Kenapa? Karena belum tahu hukumnya. Sekarang sudah tahu hukumnya, lakukan, itu tidak boleh. Jadi itu istilahnya menambah-nambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi ya dalam sholat. Tidak boleh. Ya masih ada? Subuh. Iya, tidak sengaja ketiduran kan? Nah, ketiduran lewat. Sudah lewat waktu subuh kalau jam 6 kan? Nah, sudah masuk waktu syuruk. Nah, tidak usah dikerjakan sholat. Tapi kalau mau diganti, ya kalau mau diganti karena merasa bersalah sudah sering sholat kan, maksudnya tidak pernah meninggalkan sholat, ya tidak apa-apa. Kalau tidak diganti pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah gugur. Tidak wajib memang melaksanakan sholat pada waktu itu. Ya. Tapi niatnya kodok. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Ya kan? Sudah keluar dari waktu subuh. Tapi kalau misalnya di ujung-ujungnya waktu syuruk nih, ya di ujung waktu syuruk masuk, di ujung-ujung waktu penghabisan sholat subuh, udah sholat subuh tanpa harus niat kodok. Tapi kalau sudah lewat waktu syuruk, sudah lewat waktu subuh, maka niatnya kodok. Kalau tidak sholat pun tidak apa-apa. Syaratnya karena ketiduran. Tapi jangan ketiduran terus. Ya. Kemudian ada juga biasa ibu-ibu ya ketika sholat menggendong anak bayi. Boleh enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah menggendong cucunya ketika sholat. Naik di atas punggungnya malahan ya. Boleh saja. Ketika misalnya di rumah tidak ada yang temani, sementara waktu sholat sudah masuk, repot-repotnya ngurusin bayi kan, sambil digendong ya tidak apa-apa. Tapi itu harus dijaga dari najis, khususnya anak perempuan. Waktu terbit. Itu di waktu terbit matahari ada kan biasanya di waktu sholat itu waktu syuruk. Terbit matahari. Di situ tidak dibolehkan sholat sunnah pun tak boleh. Nanti 15 menit setelah waktu syuruk baru kita sholat syuruk namanya, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isyraq. Ya, masih ada? Kalau Pak sholat itu gimana Ustaz? Boleh diulang boleh? Ini kemarin aja ya, bukan? Oh bukan ya, beda lagi ya. Lupa rakaat sholat, maka ambil. Ulang lagi boleh? Ulang dari awal. Boleh. Tak ulang pun tak apa-apa. Jadi misalnya coba kasusnya bagaimana? Udah selesai tadi 3 atau 4 ya. Saya ulang aja. Udah selesai. Kalau udah selesai harus diulang. Sebelum salam misalnya. Kalau sebelum salam sudah.
ini 3 apa 4 ya, ambil 3, ambil yang sedikit. Nah, tapi kalau ini 4 apa 5 nih? Berarti ambil 4 lah, berarti udah memang 4 kan? Nah, udah selesai berarti. Nah, tapi kalau kita sholat duhur misalnya, ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, berarti kan masih ada kemungkinan kurang sholatnya kan? Berarti ambil rakaat ketiga. Berarti harus nambah 1 rakaat lagi. Oke? Itu langsung naik aja 1 rakaat ditambah. Naik 1 rakaat, kemudian nanti di akhir sujud sahwi. Nanti kita bahas tentang sujud sahwi ya. Ada pembahasan sendiri. Ya. Jadi dulu kan ada saya berbarengan sholat sama teman saya. Mhm. Nah jadi sholat maghrib Ustaz. Nah kan saya udah selesai tuh. Jadi teman saya udah mau rakaat ketiga terus nanti dia bangun. Jadi saya ingetin udah rakaat 4 terus dia tiba-tiba batalin gitu. Tak usah membatalkan. Nah, gini pun kasusnya begini kan. Dia sudah berdiri tegak. Kalau diingatkan ketika dia sudah berdiri tegak sempurna, maka dia lanjut sholatnya, menyelesaikan sholatnya meskipun cuma 5 rakaat, meskipun dia sampai 4 rakaat. Tapi kalau belum sempurna berdirinya, misalnya kamu sudah salam, dia kemudian berdiri, ya, berdiri, tapi belum sempurna berdirinya, maka dia kembali tasyahud, kembali ke duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Tapi kalau sudah sempurna berdiri begini, maka dia harus melanjutkan. Nanti diganti dengan sujud sahwi karena lupa. Begitu juga nanti kalau misalnya kasusnya lagi imam jamaah ini bareng-bareng ya, perempuan. Misalnya ditegur di belakang, subhanallah, karena rakaatnya sudah lebih. Maka makmum menegur subhanallah, yakin sudah 4 rakaat, imam sudah berdiri sempurna, maka imam harus melanjutkan sampai rakaat terakhir. Makmum gimana? Makmum harus menunggu imam. Tak boleh salam sendiri. Ya jamaahnya batal. Ngikutin atau Nunggu. Tak usah ngikutin. Nunggu aja imam. Nunggu imam sampai bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita salam. Duduk. Kita tasyahud akhir nih misalnya, ya. Imamnya salah kan? Dia berdiri. Kalau imamnya sudah berdiri tegak, maka ini bagi imam dulu ya. Maka bagi imam dia harus melanjutkan sholatnya sampai nanti tasyahud sudah fil alamina innaka hamidum majid, dia sujud sahwi 2 kali. Baru Kita nggak ikut sujud sahwi. enggak. Baru kemudian salam bersama jamaah. Nah, bagi jamaah ketika menegur imamnya melanjutkan, maka ditunggu imamnya. Jangan salam sendiri. Imamnya udah terusin salam, enggak boleh. Maka kita harus menunggu imam selesai menyempurnakan dulu rakaat yang dia tambah itu, kemudian dia sujud sahwi, imam mengucapkan assalamualaikum, baru kita salam juga. Ya, nah, jadi jangan pula ragu, udah tegur subhanallah, wah saya yang salah nih. Makanya jangan asal menegur juga. Jadi harus yakin betul imamnya salah. Ustaz, kalau misalnya imamnya wanita, jemaahnya wanita, berarti kita boleh pakai subhanallah atau bukan? Kalau sesama wanita subhanallah. Tetapi kalau tidak ada laki-laki ajnabi tadi, misalnya dalam satu ruangan ini sholat satu kantor atau satu komunitas, perempuan semua di dalam, salah imamnya, subhanallah. Ya. Kalau misalkan wanita yang jadi imam di depan atau satu barisan yang sama Sholat yang barisan yang sama dan posisinya di tengah, berarti nggak perlu di depan. nggak perlu di depan. Nanti kita akan bahas juga itu tentang posisi sholat wanita ya. Ketika dia makmum sholatnya di mana, posisinya bagaimana. Kemudian ketika dia menjadi imam posisinya bagaimana. Ada posisi seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, atau ada keluarga yang bertanya mengenai sholat, itu disampaikan dulu aja. Karena selesai, karena kita masih bingung Pak, namanya apa gitu. Ya, saya rasa cukup ya. Masih ada? Kalau masih ada, silahkan nanti dilanjutkan di grup. Nanti bisa disampaikan ke saya pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya ya.
Sekian, mari kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya, mudah-mudahan Allah maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.